Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayang ya? 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Itu saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya. Kisah pilu kepergian mendadak Stevi Agnesia seolah tak henti-hentinya menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat luas. Mengingat usia mendiang Stevi yang masih sangatlah muda, serta kembali viralnya unggahan media sosial yang ia bagikan semasa hidup, di mana ia mengaku sempat menjadi sasaran perilaku keji berbentuk kiriman santet. Celakanya, unggahan itu justru melahirkan sebuah spekulasi yang kini menyeret nama selebgram Ica Anissa Faradila yang dituding sebagai sosok di balik kiriman santet tersebut. Alhasil, Ica Anissa pun harus menelan pil pahit setelah menyaksikan kedamaian hidupnya yang nampak sirna dalam sekejap karena harus dicerca oleh warganet. Akhirnya, Ica Anissa Faradila pun jengah. Ya, setelah sekian lama bungkam dan hanya memberikan klarifikasi lewat unggahan media sosial yang ia bagikan, pada hari Jumat 29 Maret 2024 kemarin, sang selebgram lantas mengakhiri kebisuannya dengan menggelar konferensi pers untuk membantah semua tudingan miring yang ditujukan kepadanya itu. Lantas, seperti apa klarifikasi dari Ica Anissa mengenai tudingan keterlibatannya dalam berpulangnya mendiang Stevi Agnesia? Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stevi Agnesia. Semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan, Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stevi Agnesia. Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi ada yang mau nyantet aku. Aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali karena aku nggak kenal yang namanya dukun, aku nggak kenal yang namanya ilmu hitam, apalagi ya dukun aja aku nggak kenal, jadi bisa sampai 3,5 tahun pada saat aku tahu itu ya. Nah, sampai suatu saat ada tukang pijit aku yang memang ngerti hal-hal kayak gini, terus dia pegang badan aku, dia bilang gini, kayak ada yang nggak beres deh Beb di badan kamu. Namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys.
Nah, karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget, padahal aku tuh orang yang sangat santai. Jadi, intinya adalah orang ini yang nyantet aku, maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stefi Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Boleh ditanya ke semuanya. Aku Mas Anggi, keluarga memang kami tidak mau klarifikasi apa-apa, dan kalaupun seperti sebelumnya, wawancara yang sebelumnya, aku selalu bilang kalaupun ada klarifikasi atau apa, itu bukan ranah aku, itu ranahnya Mas Anggi. Sejauh ini kami cuma fokus mendoakan Stefi dan menjaga adik-adik. Adik-adik tuh Sheila Jejo Jojo maksudnya, aku manggilnya adik-adik. Jadi hanya itu sih, mau beritanya seperti apa dan lain-lain biar teman-teman media sendiri yang menilai. Kami dari keluarga nggak mau menanggapi sama sekali. Kita fokus yang penting biar Stefi diterima amal ibadahnya semuanya. Hari Jumat 29 Maret 2024 kemarin nampaknya akan terus terngiang dalam memori Ica Anissa. Bagaimana tidak, dalam kondisi berduka akibat harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dikenalnya, Ica Anissa Faradila justru harus muncul di hadapan publik untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan santet. Parahnya, dalam kesempatan yang sama, Ica Anissa juga harus mengorek pengalaman buruk tentang drama perseteruannya dengan mendiang Stefi beberapa tahun yang lalu. Di mana pada saat itu Ica Anissa yang sedang mengandung harus bersumpah di hadapan kitab suci Al-Quran untuk membuktikan ucapannya. Konon pada saat itu Ica Anissa juga menemui permasalahan yang sama, yakni dituding melakukan guna-guna akibat perselisihannya dengan mendiang Stefi yang tak kunjung menemui titik terang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua sehingga memaksa Ica Anissa Faradila yang kala itu sedang hamil harus bersumpah di atas kitab suci? Serta apa pula yang membuat Ica Anissa Faradila memberikan klarifikasinya kemarin malam, padahal mendiang Stefi telah menghembuskan nafas terakhirnya pekan lalu. Kembali kan tadi dari awal saya bilang, ya, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM, ya di tag gitu kan. Bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar. Gitu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang ya? Pertama itu tadi, masih dalam keadaan berduka. Ya, kita masih dalam keadaan berduka. Keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama ya itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat ditanya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi. Karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayang ya? 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya.
gitu. Saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya. Ketika lahiran taruhannya nyawa. Dan juga anak loh dalam perut gitu loh. Jadi benar-benar bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu. Sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil. Itu aja sih gitu. Lagi itu sih aku tahu bisnisnya itu. Bisnis aja sih, bukan karena masalah apa-apa ya, bisnisnya aja. Mereka sama bikin pelangsing berdua. Mereka sama-sama bikin pelangsing ya. Akhirnya mereka ada... Yang aku tahu sedikit sih itu ya. Ya itu aja, masalah bisnis bukan masalah pribadi atau masalah apa, enggak ada. Ya itu kan aku bilang, pastinya di dalam bisnis gitu kan ya. Di dalam bisnis namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah, sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih, orang emosi ya mungkin ya, tapi aku rasa Ica tidak seperti itu, karena Ica sudah bertemu dengan suaminya Mas Anggi, bersumpah saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri sampai nanya, Ca emang lo bener beginiin dia? Enggak po, percaya sama aku sama siapa gitu kan ya. Ini aku unjukin po, aku udah sumpah, aku hamil besar po, aku sumpah sebelum anak Ica lahirin nih. Sebelum Ica lahirin dia bersumpah depan suaminya, tapi aku punya videonya, tapi nggak perlu di-up ya. Ica udah minta maaf sumpah di Al-Quran. Itu enggak karena persaingan bisnis, tapi emang karena merekanya itu iri dengki, enggak senang melihat orang lain bahagia, enggak senang melihat orang lain mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dia, enggak senang ketika orang lain itu disukain banyak orang, enggak senang ketika banyak yang menyayangi si orang tersebut. Jadi timbullah rasa iri sakit hati, karena ketika seseorang itu punya penyakit hati, iri, dengki, benci, amarah, itu semua pasti menyatu di dalam dirinya dia. Jadi ketika si orang ini melakukan kebaikan apapun, itu pasti dibenci. Ketika orang ini mendapatkan kabar baik apa segala macam kebahagiaan, itu pasti dia iri. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Terseretnya nama Ica Anissa Faradila dalam teka-teki misteri meninggalnya Stefy memang terus menggulirkan banyak tanya. Seperti apa yang sebenarnya terjadi, sehingga sang selebgram sampai harus menjadi sasaran dari pedasnya cerca dan caci maki warganet. Apalagi selama ini Ica Anissa Faradila memilih untuk bungkam guna memberikan ruang dan waktu kepada keluarga yang ditinggalkan agar dapat berduka dalam keadaan yang tenang dan tak terganggu kegaduhan yang terjadi. Namun sayang, niat baik itu malah membuat warganet tambah meyakini keterlibatannya. Sampai-sampai media sosial Ica Anissa dan kerabat dekatnya harus kebanjiran hujatan dari warganet. Lantas seperti apa Ica Anissa Faradila menanggapi tudingan-tudingan miring dari warganet? Serta bagaimanakah pula curahan hati penuh nestapa dari Ica melihat geliat netizen yang terus menyerang nama baiknya dan keluarga? Ngaruh banget. Gara-gara masalah kayak gini, ASI saya jadi berkurang. Jadi nggak nafsu makan, ya kan, kepikiran kenapa tertuju pada saya semua gitu. Saya juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan gitu. Dan ini dikarenakan ya udah karena memang cerita TikTok itu. Aduh, suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh. Sama almarhum Olga, terus Jupe juga, Jupe ya. Itu Masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu gitu. Buktikan kalau memang itu benar. Ya, Buktikan. Saya Kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga sayang ya, kita berbicara ya, maksudnya dibuktikan aja gitu. Banyak benar ya.
jangan keterlaluan lah gitu kan. Mbak Ica kan punya anak kecil juga gitu, punya orang tua, punya suami, itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Mbak Ica aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah, jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Toh sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, sebelum meninggal. Sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan. Sudah saling memaafkan. Ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya bahkan dengan almarhumah juga sudah baik-baik saja. Ya. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikToknya muncul. Belum dihapus. Jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita seperti itu. Emang sihir itu tidak bisa dibuktikan hanya sebatas penglihatan. Walaupun gejala-gejala yang sifatnya paradoks atau diagnosa itu beda ya. Kalau penyakit medis memang pasti akan bisa dibuktikan secara faktual karena ada alat, ada sebuah metode untuk melihat penyakit tersebut. Nah, kalau sihir tidak hanya bisa dilihat sebatas kacamata umum awam pada dasarnya, gitu loh. Nah, kalau seandainya ada yang mengatakan memang ini bukan karena sihir atau ada yang mengatakan ini karena sihir, ya kita harus melihat dari kedua belah mata kita. Karena pada dasarnya saya juga tidak mengatakan bahwa ini sebagai pemicu sihir, walaupun sihir itu ada. Dan kalau dilihat lagi, adanya dua benda tersebut ini kan tidak melalui proses tertelan, terminum, atau ada di lambung, tapi melainkan di belakang pinggul. Itu yang menjadi kerancuan. Tidak dapat dipungkiri, Ica Anissa kini tengah berada di posisi yang sulit, di mana ia harus memilih antara memberikan ruang kepada keluarga mendiang Stefy atau membersihkan nama baiknya dari segudang tudingan miring yang kini harus ia terima dengan lapang dada. Dalam kesempatan yang sama pula, Ica Anissa sendiri tidak membantah bahwa maraknya perbincangan akan hal ini telah melukai hatinya. Apalagi tudingan terkait keterlibatannya telah melebar luas, sampai-sampai menuding Ica telah meminta pertolongan kepada 10 ahli spiritual dalam menjalankan aksi itu. Lantas, mungkinkah Ica Anissa Faradila yang kini telah didampingi pengacara mengambil langkah hukum? Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya, itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana. Itu kan nggak enak banget ya dituduh santet gitu. Jadi kepada para pihak tolong stop, dihentikan ya. Nggak usah diperpanjang lagi masalah ini. Kalau kalian punya bukti bahwa memang klien saya melakukan santet, apalagi sampai 10, luar biasa itu. Bukannya di mana itu ya? Siapa aja? Adalah. Masa saya mau laporin orang ngomong-ngomong? Ada beberapa. Ada beberapa yang akan kita proses hukum ya. Jadi memang karena sudah keterlaluan sih. Ih, kepo. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau netizen kan banyak. Tunggu tanggal mainnya. Kita juga kan netizen kalau sebatas komen biasa mah ya udahlah ya, mungkin dia iseng gitu kan, siang nggak ngapa-ngapain, ya udah dia asal komen gitu. Cuma kan kita lihat frekuensinya, seberapa sering dia memojokkan klien saya, seberapa sering dia memfitnah klien saya, seberapa jauh tindakannya, apakah dia membantu menyebarluaskan fitnah itu, ya kan? Yang didapat tanpa ada saksi dan bukti yang kuat, kemudian asal forward, nah itu pun akan kita kerjakan.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.